Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan membahas beberapa hal, ya. Nah, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, ada selama proses ini nanti Bu Surya itu ikut di kelas kita ya, nah, sebagai, tetapi tidak mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa memberikan masukan ke kita. Juga mungkin kalau saya ada salah dalam mengajari, mungkin nanti akan diperbaiki sama Bu Surya nanti. Nah, nanti jikalau Bu Surya udah nyampe di rumah, mungkin nanti bisa perkenalkan diri kepada adik-adik, ya. Nah, yang pertama adik-adik itu saya mau perkenalkan modelnya ya. Ini adalah model yang dikembangkan oleh Bu Surya sendiri. Namanya adalah critical heutagogy. Nah, critical itu maksudnya adalah critical reading-nya, jadi kalian membaca kritis. Jadi kalau membaca itu tidak hanya mentok, kalian ambil apa yang ada di reading tersebut, tetapi kalian harus mengkritisi. Ini beneran nggak isinya? Sesuai nggak dengan apa yang kalian pikirkan? Sesuai nggak dengan perspektif kalian? Itu boleh kalian kritisi. Nah, itu ya intinya lah kalau kita ngomong critical reading. Oke, saya share dulu. Oke, can you see this? Kalian bisa lihat ini ya? Bisa, Mister. Nah. Tidak, Mister, tulisannya. Ya, it doesn't matter. I just want to show you how is the scheme, ya. Jadi saya mau memperlihatkan kalian cuma skemanya. Oke. Nah, actually there are three big purpose ya. Ada 3 hal yang di sini apa namanya dituju di dalam model ini. Yang pertama itu awakening awareness ya. Jadi kita atau kalian itu memilih nanti bacaan apa yang mau kalian raise, yang mau kalian sampaikan nanti, itu at least walaupun kalian tidak mengerti itu, setidaknya kalian sadar tentang hal itu. Contoh misalnya, mungkin tidak semua di sini itu mengerti mengenai climate change itu misalnya kan, tentang perubahan iklim. Apaan sih ini? Ya udah, itu saya pernah dengar tapi saya nggak peduli. Nah, at least kalau di ending nanti setidaknya itu kalian udah ada awareness lah. Oh, ternyata climate change-nya ini kayak gini. Oh, jadi saya harus seperti apa? Nah, itu yang perlu apa namanya tujuannya salah satu. Kemudian yang kedua itu adalah mengkritisi. Jadi semua any kinds of reading has its own perspective. It can be pro, it can be contra, or it can be let's say 50-50. It means that in intermediate, in some points pro, in some points contra. And then what it takes for you is that you need to criticize that. Ya, kalian harus mengkritisi mana yang bagiannya itu menurut kalian salah, mana yang menurut kalian itu oh saya cocok ini, saya dukung. Itu the second poinnya. And then the last one is changing the realities. Nah, maksudnya apa? Misalnya kalau climate change itu apa sih yang perlu kita ubah? Let's say, oh oke, karena climate change tentang karbon, jadi kita bagaimana mengurangi karbon itu sendiri. Oh, jadi kita menggunakan yang namanya public transport. Atau misalnya ke kampus, jangan bawa 2 motor karena itu kan apa namanya wasting the gasoline and also making more CO2 kan, itu carbon dioxide. Nah, jadi itu yang maksudnya adalah mengubah realitanya. Tidak harus kalian atau mengubah dalam artian oh saya mau mengubah undang-undang itu misalnya, ya kayaknya kurang realita dengan apa yang kalian yang ada di sekitar kalian. Nah, making something like that, or maybe you just make a TikTok content atau membuat TikTok saja untuk campaign untuk climate change itu misalnya. Oke? Nah, itu that's 3 main purposes ya. Ada tiga hal itu. Jadi awakening awareness kalian, kemudian mengkritisi dari bacaan yang kalian pilih sendiri dan kalian juga baca sendiri, kemudian yang ketiga adalah mengubah realita yang ada di sekitaran kalian. Okay,
And then every what's that, purpose itu biasanya itu akan diikuti oleh cycle-cycle kecil ini yang mungkin kalian bisa lihat di sini, yaitu ada explore, create, collaborate, kemudian connect and share, dan terakhir adalah action plan. Nah, saya mau tunjukin contohnya di sini supaya kalian ada bayangan juga, biar sama nanti perspektifnya kita. Oke. Nah, seperti yang saya bilang itu ada exploration, ada collaborating, ada creating, ada connecting and sharing, dan ada action planning. Dan terakhir adalah reflecting. Oke. Nah, kalau di exploration itu apa? Exploration itu kita belum sampai mencari bacaan, tetapi kita mengeksplor dulu. Kalian maunya apa? Kalian mau raise atau isunya apa? Kalian mau membaca tentang topik apa? Nah, seperti itu. Nah, kita di akhir sesi ini kita harus tentukan kalian mau baca topiknya apa. Oke? Yang kedua, collaborating, ya tentu kalian akan jadi gini, satu kelompok itu kan satu reading, ya, satu reading itu kalian berkolaborasi, baca dulu, kemudian sharing ide kalian di sana. Nah, kalian setuju apa enggak di sini? Nah, mungkin akan ada pro sama kontra di dalam grup kalian. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Jadi bisa itu di raise yang nanti akhirnya kalian sharing ke grup besar. Yang sharing ke grup besar itu adalah sharing di class discussion. Jadi next meeting itu kan kalian sudah baca, kalian sudah discuss sama teman-teman kalian, nanti di sana sharing di kelas besar. Nah, di sana boleh juga kalian menyerang dalam artian itu nggak setuju ya, kontra, nggak apa-apa. Oke, that's part of learning. Kemudian tadi collaborating ya, kemudian creating. Nah, kemudian di sini kalian bisa menciptakan suatu konklusi sementara atau mungkin konklusi akhir, ya, di mana you have agreed on something. Kalian sudah setuju tentang sesuatu hal, atau mungkin kalian sudah tidak setuju tentang hal yang lainnya. Jadi can be some points that agree, the others can be disagree. At least there is a conclusion in the discussion. And then connecting and sharing. Connecting sharing ini bedanya dengan collaborating itu, kalian kalau di collaborating kan berdiskusi dengan teman-teman sendiri tentang apa sih isinya di reading itu. Tetapi kalau connecting and sharing ini kalian berdiskusi lagi untuk menentukan what is next. Seperti yang saya bilang tadi itu, apakah kalian mau mengubah sesuatu hal yang kecil. Nah, itu misalnya, apakah what is the reality that you can do? What is the actual plan or the actual activity that you can do? Nah, kalian bisa diskusi di sana. Misalnya ya seperti contoh di sini, mungkin buat mind mapping tentang apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak di SD itu misalnya, atau anak-anak di SMP, karena kan kebetulan kalian sudah dapat pengalaman di PPL. Nah, itu diskusikan. Atau kalian, kayaknya kita perlu buat banner deh, untuk kita share di WA atau Instagram masing-masing, boleh. Oke, and then you do that. And then what is the next one is action planning. Jadi action planningnya itu apa? Jadi kalian melakukan apa yang sudah kalian rencanakan di sana. Oke, jadi kalau misalnya sudah menentukan, kita buat banner kecil, itu kita sharing di sosial kita masing-masing. Nah, itu sudah harus dilakukan itu. Kemudian reflecting is that kita balik lihat proses kita, apakah sudah benar satu siklusnya itu, ataukah ada yang masih salah, ataukah misalnya kalian ada kesusahan di step-step yang mana, atau kalian ada
bagusnya, oh saya bagusnya melihat di sini Pak, nanti di bagian reflecting. Oke. Nah, ini yang akan kita lakukan dari start exploration sampai nanti ke reflecting. Nah, itu kita anggap sebagai satu siklus karena rencananya kita akan melakukan 2 siklus, jadi kemungkinan nanti akan ada 2 topik. Ya, jadi topik pertama kita diskusikan sekarang, kemudian ada class discussion lagi next week atau next meetingnya, kapan kita sepakati. Nah, setelah itu kita refleksi lagi sekali, setelah itu kita ulang lagi kegiatan siklus ini. Ya, nah itu bentuknya persis dengan PTK. Jadi mungkin kalau kalian ada yang sudah melakukan PTK, coba-coba membuat PTK waktu di PPL-nya, nah jadi persis seperti itu. Oke, itu dulu adik-adik tentang apa namanya critical heutagogy. Nah, lupa lagi satu tentang heutagogy ini gini adik-adik, itu adalah sebuah paradigma cara mengajar yang sekarang sedang apa namanya ditekankan. Itu maksudnya adalah anak didik itu sendiri, kalian mahasiswa harus bisa menentukan bagaimana kalian mau belajar. Ya, that's heutagogy. That is actually the meaning. Ya, how you will learn in the way that you suited. Ya, yang paling cocok dengan cara kalian. That's why here you are expected and intended to find your own topic and to find your own how will you discuss and find how you will do for the action planning. Nah, jadi semuanya kalian yang menentukan, tidak saya. Tetapi kalau kalian mau suggestion boleh, tapi yang menentukan tetap kalian. Ya, nah itu yang namanya heutagogy. Oke, saya rasa kalian sudah pernah mengalami ya, tetapi mungkin apa namanya belum tahu istilahnya karena mungkin karena baru. Jadi contohnya kalau kalian kerja kan gitu kan sambil kerja, oh saya cocoknya online, saya nggak bisa offline, nah itu menentukan sendiri. It's one of the heutagogy. But in this case, we are going to do that in a step by step learning. Oke? Ya itu dulu adik-adik. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, oke Koko silakan. Good afternoon, Mr. Good afternoon. I have a question about the books that we would read afterwards. About the genre of the books. Basically, we will decide it by ourselves, right? With our group, right? And then how about the books itself? Should it be a novel or should it be an article or apa, Mister? Ya. Atau harus buku-buku kayak novel gitu? Okay, thank you. That's a good question ya. That's actually back to you. Ya, jadi itu kembali ke grupnya masing-masing. Silahkan. Nah, tapi apa namanya bentuk readingnya kayak apa? Silahkan. Apakah bentuk jurnal ataukah dia bentuk apa namanya mungkin novel? It can be. Tetapi saya rasa kalau novel nggak bisa diselesaikan seminggu kayaknya kayak belum bisa. Ya. Nah, tetapi gini, at least di critical atau reading yang kalian choose, yang kalian pilih itu di sana ada sesuatu apa namanya menyangkut tentang topik yang sudah dipilih. Ya, jadi kalau tentang climate change misalnya, atau misalnya LGBT gitu misalnya, yang penting harus topiknya ngena. Ya, nah di sana harus ada point of view dari seseorang yang menulis. Jadi kecenderungannya jadinya adalah itu tentang bentuknya adalah artikel, bisa bentuknya adalah tentang opini, bisa juga dia bentuknya adalah sebuah apa namanya artikel ilmiah itu misalnya boleh juga. Ya, nah itu kalian yang menentukannya. Itu bebas, tetapi harus tetap mengacu ke topik yang kita apa namanya kita sepakati bersama. Kira-kira bisa jawab ya? Bisa, Mister, terjawab. Thank you. Oke. Jadi cari ya sesuatu yang bisa kalian baca itu dan selesai itu ya sehari lah kalian bisa selesai untuk membacanya, membaca gininya, readingnya itu. Oke. Dan it should be in English ya, should be in English karena nanti mungkin pertemuan selanjutnya kalian harus
tunjukin ke teman-teman kalian, sharing di grupnya. Oh, ini grup kami, ini reading yang kami pakai. Gitu. Oke? Does any other questions? Mungkin ada pertanyaan lain? Maaf, Mister. Ya. Untuk buku yang tadi itu nanti itu kan bukan buku yang Mister share sebelumnya kan? Yang panduan itu. Bukan. Nanti bisa minta di-share, Mister ya? Yang mana? Yang tadi ada prosesnya itu. Oh, yang saya tunjukkan tadi. Ya. Oke, I will share you. Oke, I will thank you, share in the Mister. group. Ya. Kalau yang materi yang duluan itu sebagai as what's that? As your references. Jadi kayak referensi kalian saja. Jadi tidak harus dibaca gitu sih. Cuman kalau kalian perlu silakan. Oke. Any other questions? Ada yang lain lagi? Silakan, Adik. Enggak ya? Oke, so then I move to what should be done. What should be done? Apa yang harus dilakukan? You have already determined your group, and then the next is that we choose for the topic. Nah, sekarang kita pilih topiknya. Oke, silahkan. Mungkin ada yang mau menyampaikan topiknya. Kenapa pilih topik itu? As individual, one by one, can be. If you have some options, you are welcome. Terus kayak besar genrenya ya? Apa? Genre yang mau kita pilih gitu No, ya, no, Mister? nggak gini. Kalau genre-nya itu kan ada prosedur, ada deskriptif kan gitu kan. Sebenarnya tidak ada apa namanya halangan, bukan halangan ya. Criteria that you must read certain genre, ya. But you are demanded to find a reading that is correlated or related with the topic. That's the first one. Okay, and the second one, there should be a point of view from the author. Jadi di sana harus ada point of view-nya. Nah, kenapa? Jadi kalau kayak gitu, jadi kalau prosedur belum tentu bisa, ya. Jadi kemungkinan udah pasti nggak bisa dia, karena kan kita agak susah nyari point of view dari orang. Jadi lebih ke apa namanya, ke opini itu mungkin explanatory or apa ya, descriptive. Sometimes there is a apa namanya apa ya, point of view, apa or naratif it can be, ya. Jadi lintas genre, boleh apapun genrenya, yang penting di sana ada apa namanya poinnya dari dia yang bisa kalian kritisi. Kalian kritisi, boleh setuju sama orang itu, boleh nggak setuju, gitu. Oke? Nah, teman. Oke, bahaya junk food. Kapan siswa. Okay, I find two. Oke, ini mental health mirip ya. Scrolling. Any others? Ada yang lain lagi? Ada yang belum jawab ini? Okay, we have 9 topic. Was not actually there. 8 topic.
speeding on the road. Oke. Mohon maaf, Mister menyela. Ya. Apa? Ini mengajukan judulnya satu orang per kelompok atau setiap No. individu? Individual dulu. Oke. Importance of surrounding environment for children learning abilities. Ini mirip. Surrounding environment. Oke. Ini kayak intelektual, pengaruh broken home, ini ya. Oke. I think that's enough ya. I think that all of you already mentioned that. Postingan sosmed membuat orang lain tersinggung. Okay. It's more on the psychological aspect. Okay, so we have 12 topics that raised individually, and if it is specific, I think all of them are different. Jadi kalau dia spesifik, semuanya berbeda. Tapi kalau bisa saya lihat di sini, kita bisa lihat itu mostly tentang ini ya, mental health yang that's the big one, that's the big topic that most of you already mentioned, can be raised here. Jadi mental health itu ada hubungannya kayak ke sosmed bisa juga, ke importance surrounding environment children juga bisa, pengaruh kesehatan, tapi intelektual bisa jadi juga kena mental health juga. Broken home ya kena mental. Mungkin yang agak berbeda banget itu tentang bahaya junk food. TikTok juga kena mental health juga. Oke. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, lebih banyak saya tarik itu tentang mental health ya. Dilihat dari segi segi psikologinya. Jadi pengaruh beberapa hal itu tentang kesehatan mental. It can be positive or negative. Jadi kayak sosmed itu kan membuat orang tersinggung. Ya. It will raise or it leads also for the mental health and something like that. Importance of surrounding environment, children learning abilities itu juga pengaruhnya juga kepada anak-anak secara psikologi, pengaruh kesehatan terhadap kemampuan intelektual lebih mirip sana. So I would like to have comments on you from you. Jadi saya raise, ada yang mau angkat tangan? Mau mana yang disampaikan. Tapi kalau saya lihat ini lebih ke banyak ketertarikannya itu ke tentang kesehatan mental, hubungannya tentang psikologi. Okay, anyone who wants to comment? Ya, Santika. Based on my opinion, I think also similar with you, Mr. Because I think all of the things about health is one of the biggest problems that we face. So I think health, whether it's a mental health or physical health, could be one of the biggest topic that we can discuss afterwards. Okay, thank you. Jadi specifically you want to say that's mental health, yeah? I think because of I was the ambassador of health, so Yeah. I'm more into for mental health, especially The for mental children. health. So yeah, Yeah. I think mental health. Okay, mental health. Anyone, please? Yeah, ladies, maybe. Cewek-ceweknya mana nih? Saya pengen dengar suaranya.
Bolehkah saya mewakili Mister, Sudah? tapi saya Boleh, matikan boleh. kamera. Okay, doesn't matter. Ya, Who's Mister, this? kalau kita membahas tentang mental boleh. health, mental health itu kan banyak sekali ya, bisa di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Itu nanti kita spesifikasi membahas atau hanya dalam satu kategori saja. Terima kasih. Okay, it's not yet to that point. Nah, ini baru milih kan kita. Nah, belum sampai ke nanti mental health-nya di bagian mananya atau spektrum apa ini, what spectrum? Is it in a family or in education or in a public area? Yeah, not yet. I just want to say you agree with that? Topiknya ini setuju gitu maksudnya. Kalau bilang gimana? Kebetulan saya yang tulis mental health itu. Oh, oke, ya udah. Setuju nih. The other, please, the other student. Ranti, Yani. Oke, go ahead. Oke, baik Mister. Jadi Mister tadi menyebutkan tentang mental health secara general. Dan kebetulan yang tentang TikTok is toxic itu saya yang buat. Jadi itu lebih ke kesehatan otak kita. Yang saya ambil. Tadi ada mata kuliah dari Mr. Arya itu membahas psikolinguistik tentang otak. Terus ada satu kata yang dimention sama ministernya yang mengatakan bahwa TikTok itu sebagian besar, hampir 90% lah, itu buruk untuk kesehatan otak, gitu, Mister. Okay, so you agree with mental health, ya? Okay, thank you. One more student, please. Ya, siapa? Mister. Enggak, oke, enggak. Go ahead. Oke, mungkin dari tadi saya kurang fokus sih tentang apa yang ini karena banyak sekali ini ada nota-nota berserakan. Di sini untuk tentang mental health, I agree with it karena because I think right now I'm not good enough with the mental health. What happened? I'm more interested with that topic. Okay. Yeah. So you agree with that? Okay, so I can assume, so I can conclude that for the next meeting, the topic today is mental health. Yeah. Okay, and then stop share first. Yeah. What is the next one is, should we specify this? Nah, jadi karena ini apa namanya ya, pertemuan pertama kita nyoba pertama. Mungkin kita gini, apa namanya, next meetingnya itu minggu depan ya. Next meetingnya minggu depan supaya preparation kalian bisa lebih lama. Karena sebenarnya saya deal sama Miss Suryanya itu, saya mau ganti scientific writing kalian itu sama mata kuliah advance readingnya dulu selama 1 bulan ini. Jadi itu kan hari Kamis. Tetapi kayaknya untuk hari Kamis ini tetap dulu scientific writing supaya kalian bisa mempersiapkan beberapa hal karena ada beberapa poin yang harus kalian isi untuk risetnya Miss Surya juga ya. So it's mental health, and mental health is so wide, sangat luas. It's not only about rumah sakit jiwa Bangli ya, tidak hanya itu maksudnya. It could be stress juga bisa. And could be apa namanya, introvert, bisa jadi kayak gitu. That triggers. Nah, oleh karena itu the topic is still mental health, and then the spectrumnya you are welcome to choose it by your own. Ya, jadi silahkan dipilih apa namanya levelnya, apakah tingkat family atau education atau apa, silahkan. And then kemudian apakah tentang misalnya pengaruh TikTok itu misalnya tentang, go ahead, silahkan apa namanya dicari reading tentang itu, ya, as long as selama grup kalian setuju itu, oke.
Oke, grup kalian setuju. Jadi kan kalian ada grup, mungkin dari pilih-pilih atau cari-cari dulu sendiri-sendiri, mungkin di raise ke temannya, nah mana yang kalian setujui itu yang kalian pakai. You get my point? Yes, Mr. Ya, ada yang belum dimengerti, tolong ditanyakan ya, biar saya bisa, so I can answer and give you solution. Ya, biar nggak bingung nanti dalam menjalankannya nanti. Oke, so kalian silakan mencari apa namanya reading yang cocok. Itu misalnya mungkin kalau misalnya seperti bilang TikTok, TikTok affect the mental health. Coba aja cari kayak gitu. Tapi ingat ya, caranya misalnya di Google itu diklik titik PDF di sini. Karena sebagian besar dokumen yang baik itu yang menggunakan. Oke, bisa juga misalnya kayak gini, kolumnis. Ya, kolumnis itu misalnya Jakarta Post itu misalnya. Itu the whole is in English ya. Nah, kemudian biasanya di pojoknya itu ada bagian opini. Ya, di Jakarta Post surat kabar online itu. Nah, biasanya di sana juga tentang current issue tentang mental health saya yakin ada. Kalau kalian mau pakai itu juga bisa. Oke. Jadi tidak harusnya bentuk di jurnal, tidak. Boleh juga dia bentuknya adalah apa namanya? Public opinion or maybe just an article, public article seperti itu. Ya. Jelas ya? Get the point? Yes, Mr. I got it. Buku aja bilang yes, yang lainnya gimana nih? Dianes? Sebelumnya mohon maaf, Mister, saya tadi mengikuti kuliah dari kampus, kemudian balik ke kos. Jadi setengah perkuliahan saya di jalan, kurang ada beberapa bagian yang saya tidak dengar. Ini nanti karena Koko sudah paham, agar Mister tidak mengulang kembali, nanti saya akan tanyakan kembali ke teman-teman yang lain, termasuk Koko. Oke, ya. That's fine. Yang lain gimana? Novita, Karti, Surini, Wida, Lilis, Indri, sama Mister, mungkin nanti Nara. Koko yang jelasin. Soalnya tadi saya nggak dengar apa gininya. Yang saya tahu cuma cari artikel, terus baca persetujuan kelompok. Nah itu udah saya ngapain itu giving opinion itu Yes, kita diskusikan itu gitu ya? Ya, giving your opinion about that reading. Oke, berarti kayak teks diskusi gitu ya, Mister? Ya, ada teks diskusi. Kalau nggak salah dulu pernah saya minta kalian kayak gitu. Kemudian opini kalian apa? Tetapi opini itu nanti di share in group. Ya, jadi nanti kayak ada short short presentation gitulah. Ya, this is our reading. This is about what? Main idenya apa? Siapa yang nulis? Atensinya dia apa untuk menulis itu? Kemudian kalian secara kelompok gimana? Setuju nggak sama itu tulisannya itu? Ya. Berarti boleh kan antara setuju dan tidak setuju ya, Mister ya? No, doesn't matter. Nggak masalah. Kalau kalian setuju pun oke. Kalian nggak setuju pun oke. Nah, ada yang benar salah dalam in delivering your opinion. There is no right and wrong, something like that. Okay. This is about how you criticizing the the reading. Mister. Oke. Ya. Berarti nanti kita online semua gitu ya, Mister? Semua di grup ya? Apa kayak gimana, Mister? This month, for all of this, semuanya di online, Zoom meeting. Karena saya harus record semua aktivitas. Okay. The whole month, as long as this PTK berjalan, we will do it in Zoom. Mister, berarti start from next week, the presentation itu bakal minggu depan berarti Mister ya? Ya, next week. Oke, jadi presentasinya itu, tapi short ya, jangan lama-lama. Ini pendapat kami, kayak gini. Kemudian yang lainnya boleh mengkritisasi. Just like about when you are doing the article reading. Waktu kalian baca artikel reading, kemudian temannya tanya pendapatnya apa. Tapi lebih ke pro dan kontranya kalian. Setuju sama enggaknya. Untuk teksnya nanti dikumpul ya, Mister, yang kita baca?
Ya, Ya. di WA group kan. Nanti kan apa namanya kalian share di WA group apa namanya artinya hari Selasa, next 2 hari, hari Minggu. Ya, paling lambat kalian share reading kalian itu supaya bisa teman yang lain baca hari Minggu. Ya, pastikan udah disetujui sama teman-teman yang lain ya. Okay, any other questions? Enggak ya? Okay. So that is about the topic and I think that's enough. Jadi kita sudah menyelesaikan satu tahapnya itu adalah apa namanya eksplorasi, explorating. Jadi kita sudah mengeksplor topik yang kalian sudah begini apa namanya setujui, that is mental health. Ingat nanti tentang mental health-nya itu boleh apa saja. Alright. Next. Nah, there will be 1, 2, 3. There will be 3 links that I will share to you in the WA group. Okay. What is that? Ada 3 link. Yang pertama itu adalah pretest, karena ini adalah PTK. Kalian harus menjawab dulu. Saya harus ngetes kalian kemampuannya di mana. Kemudian nanti setelah siklus 1 selesai ada post test lagi, ada tes lagi. Kemudian kita lakukan siklus lagi. Kemudian ada post test kedua tuh nanti tes yang kedua. Nah, jangan takut ya apa namanya nilainya misalnya jeblok atau jelek. No. I will not use your score if it is was that degrade you or decline you. Itu cuma sebagai refleksi kita. Kalian berada di tahap mana sebelum kita memberikan siklusnya ini. Oke? Jadi mungkin kalian banyak yang nggak ngerti, ya udah jawab aja sesuai dengan kemampuan kalian sekarang. Ya, itu yang pertama tes. Yang kedua adalah tentang menganalisa kebutuhan kalian, your needs analysis. Ya, dalam ini kan masih pengembangan model ya. This is a model development, so we need your input to what's that? To improve the quality of the model. Jadi lebih minta saran kalian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, there will be a movie. Ada apa namanya? Ada film yang sangat saya rekomendasikan. Mungkin pernah dengar Freedom Writers ya? Film Freedom Writers. Belum, Mister. Belum pernah. Oke, tonton itu tentang guru yang ngajarin apa namanya siswanya itu menulis. Ya. In the end of that movie is Kayaknya saya pernah dengar itu, Mister. Ya, pernah nonton. Udah lama sih, tahun 2000. Pernah yang disuruh nulis diari itu kan? Nah, itu udah dia. Ya, that's it. Yang muridnya berbagai latar belakang. Ya, that's it. Ya, itu kan sekolahnya ancuran-ancuran itu apa namanya orang suka ngedrugs dan segala macam. But in the end, apa namanya awareness tentang education itu sangat gimana ya, sangat one of the best in education movie ya. Okay, so I recommend you to read that. I'm sorry, to watch that ya, supaya kalian bisa untuk memahami sebenarnya jadi guru itu kayak gimana sih. That's the model until now. She is a good model for me as a teacher. Oke, jadi 3 itu ya. Any questions? Ada pertanyaan? Oke. Bu Surya udah ada di sini. Sudah. Halo, Oke, ya. Pak Pande. Selamat sore Bu Surya. Nah, jadi ini perkenalkan mungkin apa namanya bisa perkenalkan diri ke adik-adik mahasiswanya supaya apa namanya mungkin ada yang kelewat tadi kelupaan tadi mungkin bisa di-reset. Ya, silakan. Oke, thank you ya Pak Pande. Selamat sore teman-teman. Saya panggil teman-teman aja ya supaya merasa sebaya kita.
Perkenalkan, saya Niwayan Surya Mahayanti, biasa dipanggil Surya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Pande, bahwa saya salah satu kolega Pak Pande sedari S1, kemudian S2 sampai saat ini. Kami juga masih sering diskusi gitu tentang berbagai hal akademis. Salah satunya ini, pembelajaran reading. Saya sedang melakukan penelitian dengan mengembangkan sebuah model pembelajaran membaca, di mana membaca itu tentu saja masih menjadi sesuatu yang menyebalkan gitu, apalagi anak milenial zaman now seperti kita ini, Pak Pande ya. Jadi membaca itu rasanya sulit sekali, malas sekali. Tetapi bagaimana kemudian kita menjadikan pembelajaran membaca itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena seperti yang kita pahami bersama saat ini kan sosial media sudah sangat berkembang pesat. Teknologi juga sangat maju. Arus informasi, arus berita dan lain sebagainya itu juga sudah sangat kita tuh seperti ada di dalam ledakan data, ledakan berita. Siapa saja bisa membuat informasi, siapa saja bisa share informasi, siapa saja juga bisa menambahkan dan mengurangi informasi yang ada, dan di situ semakin dituntutlah kita untuk membaca lebih kritis. Hal mana yang perlu kita percaya, hal mana yang tidak perlu kita percaya, hal mana yang bisa support our ideas, our values, and also beliefs, dan hal mana yang harus kita pertimbangkan lagi masa-masa untuk kita percayai ke depannya gitu. Sehingga saya memutuskan untuk melakukan penelitian di bidang critical reading ini. Lalu betul sekali tadi katanya Angga bahwa film Freedom Writers itu mengenai siswa dengan background atau latar belakang yang berbeda. Nah, itu juga yang menjadi landasan dari pengembangan model ini. Karena kita paham betul bahwa siswa kita berasal dari background yang berbeda, histori yang berbeda, keadaan keluarga yang tentu saja tidak sama, kebutuhan sosial ekonomi yang berbeda juga ya, kemudian banyak perbedaannya, ras, golongan, dan lain-lain. Mungkin film itu kemudian dapat menjadi sebuah model yang bisa kita cermati bersama gitu, bagaimana kemudian seorang guru bisa merangkul perbedaan tersebut dan bisa mengetahui karakteristik setiap anaknya dan membantu mereka untuk berkembang secara optimal dalam sekolahnya dan juga pendidikannya gitu. Maka dari itu Pak Pande merekomendasikan untuk menonton itu, dan kalian akan melihat di situ ada isu-isu yang sangat kontroversial yang dari zaman film itu dibuat bahkan sebelumnya hingga saat ini masih sering terjadi, konflik ras, konflik antar golongan, antar agama, dan itu nyata terjadi di sekitar kita. Nah, dari sanalah kemudian kita diminta untuk awaken our awareness, seperti yang tadi Pak Pande jabarkan di model critical hypnagogy itu. Tahapan pertama kita bangkitkan dulu awareness kita sebagai kaum muda bahwa perbedaan itu memang ada. Hal-hal yang kontroversial itu memang ada. Tetapi bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh rasa empati dan juga kekritisan. Kekritisan di sini tidak hanya kita langsung menyalahkan gitu ya. Oke, bacaan ini salah. Oh, ini tidak benar dan lain sebagainya. Kita harus menelisik lagi lebih dalam apa yang disampaikan oleh penulis, kemudian argumen apa yang mensupport klaim dari penulis, dan juga bukti atau evidence apa yang dipaparkan sehingga kita bisa percaya atau bisa reject the information from
the authors gitu. Itu sebenarnya tujuan dari critical reading, kelas critical reading kita bulan ini, teman-teman. Jadi seperti ibaratnya kelas ini itu tidak ada lagi dosen dan mahasiswa, karena kita sama-sama belajar, adik-adik akan atau teman-teman akan mengeksplorasi bahan bacaan gitu ya. Kemudian teman-teman sudah membaca sebelum saya dan Pak Pande membacanya, tentu saja. Sehingga teman-temanlah yang menjadi ahli atau menjadi expert di bacaan tersebut. Dan saat kemudian teman-teman sharing isinya dan menyampaikan your decision whether you want to pro or con with the arguments and also information in the text, kemudian kita dapat sama-sama mencermati dan membuka diri untuk mendengar perspektif teman lainnya. Apakah mereka juga setuju atau tidak setuju. Itulah yang kita highlight dalam pembelajaran critical reading. Jadi buang jauh-jauh bahwa critical reading itu kita harus menjegal atau mengkritisi, benar-benar langsung tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh penulis, no. Tetapi kita mencermati, apakah argumennya sudah masuk akal, apakah evidence-nya sudah dapat membuktikan atau mendukung argumennya, seperti itu. Jika sudah, apakah kita memutuskan untuk percaya atau tidak? Dan ketika kita percaya, apa alasan kita percaya? Ketika kita tidak percaya, apa alasan kita tidak percaya? Nah, itu jadi kita membiasakan diri untuk support selalu opini, gagasan, perspektif, point of views dengan evidence, dengan bukti. Apalagi saya rasa teman-teman sudah sangat familiar ini dengan artikel ilmiah, ya. Dari tadi tuh nampaknya bahan bacaannya bukan lagi artikel media sosial atau artikel koran gitu ya, udah artikel ilmiah ya Pak Pande ya. Bahkan ada yang mau baca buku gitu. Nah, itu sudah amazing sekali gitu. Nah, dari situ teman-teman juga sudah pasti tahu bahwa untuk kita bisa percaya pada suatu klaim harus ada bukti empiris atau bukti apa ya? Entah itu statistik, ilmiah, hasil penelitian dan lain-lain gitu. Kalau dari saya sih mungkin itu, karena kedepannya saya akan menjadi observer saja, tidak akan terlalu aktif terlibat, sehingga saya dapat melihat bagaimana flow jalannya diskusi teman-teman di kelas ini, bagaimana kemudian ide-ide yang out of the box atau perspektif yang mungkin nyeleneh-nyeleneh gitu, tetapi jarang terpikirkan oleh kita, dan begitu disampaikan, oh iya ya, masuk akal juga ya kalau seperti itu gitu. Jadi saya menantikan diskusi-diskusi semacam itu dari teman-teman. Itu saja sih mungkin dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai saya atau penelitian, saya silahkan. Oke, mungkin ada pertanyaan Adik? Tentang ibunya atau tentang penelitiannya, silakan, go ahead. Jadi saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Pande sudah diberikan waktu gitu kenal dengan teman-teman di kelas ini. Sama-sama juga nanti mohon sharing ilmu, sharing pengalaman juga, karena saya tahu saya manggilnya Bu Ria karena nama nama sayangnya Pak Pande tuh. Oke, ya. Nanti ada pertanyaan? Ya Bu, Bu Geria ini sedang di UNJ ya, Yogyakarta menyelesaikan. Sekarang mungkin tahap akhir mau disertasi. Mungkin tahun depan udah selesai ya, calon doktor. Ya, dengan bantuan teman-teman di sini juga mungkin nanti bisa mempercepat dan memperlancar prosesnya. Okay, any other questions, please? Mr. I have a question. For next week presentation, should we use PowerPoint presentation slide or just show the articles? Up to you.
Yeah, this is because this is the pedagogy, so I would not tell you again like the previous semester. You must make this one, this one, this one. Use the way that really suitable for you and your group. Ya, pakai yang paling cocok dengan kalian. Kalau kalian mau tampilin gambar, cuman gambar tok, atau misalnya mungkin ada film yang cocok kayak yang apa namanya video singkat, atau misalnya kalian menganalisa TikTok, kemudian kalian ngasih contoh film TikToknya atau video TikToknya, silahkan, bebas ya. Okay, any other questions? No? Okay, jika tidak mungkin terima kasih Bu Kiaria ya. Nanti next week, mohon maaf nggak bisa di hari Kamis karena melihat lumayan gini, mungkin kita next week ya untuk pertemuan keduanya. Yeah. Okay, next week on at the same time jam 4 hari Selasa. Okay, thank you everyone. Hopefully you will always be healthy. Selalu sehat dulu ya. See you next time. Thank you, Mr. See you. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Have a nice day.